registrasi dulu teman-teman. Jadi sebelum masuk ke acara kita registrasi dulu. Ya, registrasi dulu ya. Ini baru jam 8. Udah lumayan rame ya. Masih dipakai gitu. Terima kasih. Tempat kayak gini kita. Untuk segera melakukan registrasi khususnya untuk cat 1 dan cat 2 Alhamdulillah udah rame banget teman-teman. Sedangkan untuk VIP dan VIP bundling, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu letaknya di lantai 3 dekat dengan foto booth. Teman-teman sudah ada tiket, sudah registrasi, bisa dipakai. Kembali saya mengingatkan informasi. Antusiasnya warga Surabaya, baik yang muda, yang tua, semua kumpul di sini ya, di Grand City, di acara Baitul Maqdis bersama Felix Chow. Ramai banget ini teman-teman. Masya Allah, kita tetap berjuang ya. Cek. Oke. Saya bersama teman-teman seperjuangan seperti biasa. Oh, teman-teman seperjuangan. Halo, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Ayo. Ya. Tetap semangat. Baitul Maqdis. Iya, tetap semangat berjuang. Nih, lagi dapat brand yang terafiliasi ya teman-teman ya. Yuk kita buka ya. Kita buka ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini kita dapat dari adik-adik ini semuanya ya. Nih teman-teman ya. Ini dia brandnya. Kalian harus tuh. Ini brand yang terafiliasi ya. Kalian jangan beli produk ini semua. Ini dia. Semua produk-produk ini jangan kalian beli. Banyak produk yang lain. Ngapain harus beli ini? Ya. Yang beginian mau dibeli. Ada Hisana, ada Almas. Almas tuh enak tuh. Ngapain beli ini? Tuh ya. Ayo teman-teman, kalian jangan terus-menerus beli produk yang seperti ini ya. Semangat tetap boikot produk-produk Israel ya. Hanya ini yang bisa kita lakukan ya. Oke, semangat terus berjuang untuk Palestina. Bundling maupun yang tidak bundling. Silakan ditunjukkan gelang tiketnya. 3, 2, 1, silakan siap-siap dibuka ya. 1, 2. Kakak. Iya. Pintunya mau dibantu itu Kak Yupi. Pintunya teman-teman. Silakan ditunjukkan gelang tiketnya untuk VIP, bundling maupun yang tidak bundling. Silakan ditunjukkan gelangnya dan untuk bagi teman-teman yang sudah punya tiket ya, tiket gelang silakan langsung dipakai ya. Karena untuk Cat satu. Iya, Oke. silakan. Masuk teman-teman. Cat satu. Oke. Masuk kita teman-teman. Assalamualaikum. Suasananya teman-teman ya. Nih. Cat satu mana? Oh, cat satu sini. Ayo Mbak suasananya mewah banget, merinding teman-teman. Satu di depan ya, Bu. Nggih, matur nuwun. Ayo, lo mana tadi teman saya? Mbak ayo. Ramenya. Ayo, situ depan. Boir, cat satu. Kan kita ternyata cat 2. Loh, cat 2? Iya. Oh, ini berarti. Mana? Ini. R18. R. Ini di belakangnya ini loh. Wah, rame banget teman-teman. L. Aku mau. R. Ya masih nyari ya teman-teman ya. Tiket kita. Udah dapat di sini. Sip, udah dapat di sini. Dan kita dapat ini. Tuh. Bener ya? Bener. Dua-dua sebelah sini. Makin rame. Nah, duduk.
Rame banget. Dan kayaknya dari 2018 baru pertama kali aku mampir ke Surabaya. Udah lama ya. Siapa yang baru pertama kali ketemu? Angkat tangan yang baru pertama kali ketemu. Banyak ya, alhamdulillah. Selamat datang teman-teman sekalian di acara bedah buku Baitul Maqdis for Dummies. Ini adalah buku yang pertama dari 2 buku. Menurut teman-teman sudah bagus atau belum? Belum. Nih, coba lihat ya. Bagusnya pemikiran orang atau banyaknya ilmu seseorang atau ilmu itu bermanfaat nggak bagi dia, itu akan menentukan banget kekhawatirannya dia. Lihat kekhawatiran orang-orang Indonesia. Misal, 2 pekan terakhir ini, apa yang orang-orang Indonesia bicarakan? Orang Indonesia bicarakan apa? Telat 3 detik, akad nikahnya sah atau enggak? Pertanyaan kita sederhana. 3 detik aja ngucapin qabul itu dibahas seluruh Indonesia. Sementara berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Gaza, mereka terus kemudian kelaparan, mereka terus kemudian masih dijajah, mereka masih dibunuh. Ini adalah menentukan, tadi yang menentukan adalah ilmu. Kalau ya bacaan orang Indonesia berapa banyak? Berapa banyak bacaan orang Indonesia? Oke, nanti teman-teman pulang dari sini boleh googling negara dengan pembaca terbanyak di dunia. Dapat Jerman, setahun 48 buku. Berapa buku? 48. Nanti teman-teman cari urutan itu sampai 10 tuh. Nah, Indonesia nggak ada tuh di situ. Jelas ya. Nah, Indonesia di mana? Indonesia menurut salah satu laporan itu nomor 2 dari bawah. Berapa? Nomor 2 dari bawah. Teman-teman, kadang kita suka mikir, kita ini siapa sih? Kita ini bisa berkontribusi apa untuk Palestina? Secara geografis aja kita jauh banget dari Palestina. Kira-kira apa yang bisa kita lakuin? Tapi gimana jadinya kalau aku bilang hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang kita lakukan itu mampu menjadi sebuah perubahan yang besar. Teman-teman tahu ini buah apa? Buah semangka. Buah yang ada di pikiran ketika kita lihat itu mungkin rasa segar, apalagi misalkan kita makan ketika dicampur es buah siang-siang, kita jadiin takjil ketika juta orang menyuarakan aspirasi mereka, keberpihakan mereka terhadap Palestina. Di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Belanda, mereka turun untuk menyuarakan free Palestine. Untuk pertama kalinya juga setelah peristiwa 7 Oktober itu, kita lihat mahasiswa dari seluruh kampus-kampus ternama di seluruh dunia. Mereka melakukan camp berbulan-bulan di kampus-kampus mereka. Sunnah. Kita nggak menyebutnya Al-Quds, kita nggak menyebutnya hanya sekedar Palestina, tapi kita mau menyebutnya seperti lisan Rasulullah SAW menyebutnya. Teman-teman bisa baca dalam satu hadis yang sangat panjang ketika Rasulullah SAW menceritakan proses Isra Mi'rajnya. Beliau berkata bahwasanya aku menaiki buraq sehingga aku disampaikan pada Baitul Maqdis. Atau ini adalah kata yang konsisten yang beliau senantiasa ulang-ulang untuk menggambarkan Baitul Maqdis. Kalau gitu Baitul Maqdis itu apa? Baitul Maqdis teman-teman sekalian ada 3. Ada berapa? Ada 3.
Pengertian Baitul Maqdis yang pertama adalah Baitul Maqdis yang bermakna kompleks Masjidil Aqsa. Oke, berarti yang pertama Baitul Maqdis bermakna kompleks Masjidil Aqsa. Yang kedua, Baitul Maqdis yang bermakna kota yang berbenteng, yang sekarang kita kenal dengan nama Yerusalem. Tapi Rasulullah tidak menyebutnya Yerusalem, Rasul menyebutnya Madinatu Baitul Maqdis atau kota Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah Baitul Maqdis dalam sebuah kawasan yang lebih besar yang kita kenal dengan nama Ardul Muqaddasah di dalam Al-Quran. Atau lebih mudah lagi, teman-teman sering baca Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maka negeri yang kemudian diberkahi itu adalah bagian daripada Baitul Maqdis atau ada di dalamnya Baitul Maqdis. Yang pertama, Baitul Maqdis bermakna apa? Kompleks Masjidil Aqsa. Yang kedua, kota yang sekarang dikenal dengan nama Yerusalem. Yang ketiga adalah kawasan Baitul Maqdis. Lalu hijrah ke daerah Makkah, kita sudah tahu. Ditaruh di sana dan kita fokus pada cerita selanjutnya. Setelah itu, setelah ditaruh di kota Makkah, maka Nabi Ibrahim punya anak yang lain dari Bunda Sarah. Siapa namanya? Namanya Ishak. By the way, teman-teman sekalian, Ishak ini berarti anak yang lebih muda atau anak yang lebih tua? Lebih muda. Lebih muda. Yang tua tadi siapa namanya? Ismail. Jangan bingung ya. Saroh itu istri yang lebih tua, tapi anaknya lebih muda. Sedangkan Hajar itu istri yang lebih muda, tapi anaknya lebih tua. Jelas sampai di sini ya. Oke, kita skip Nabi Ismail yang nanti melahirkan Nabi Muhammad atau cerita yang lain. Kita sekarang, itu ceritanya nanti malam pasti tiba ya. Nah ini kita bahas tentang Nabi Ishak. Nabi Ishak kemudian dia menikah dengan perempuan yang soleh juga. Dicarinya di mana? Di Haran. Masih ingat Haran tadi? Tempat Nabi Ibrahim berdakwah, lalu kemudian mereka beriman, menjadi lumbung tempat perempuan-perempuan soleh. Jadi semua nabi-nabi banyak nyari istrinya di mana? Kota Haran. Ketika Nabi Ishak punya istri namanya Ribka atau dalam bahasa kerennya Rebeka. Lalu kemudian dia punya anak namanya siapa? Namanya Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub pertanyaannya anak tunggal atau bukan satu-satunya? Yakub itu punya saudara kembar namanya Ish. Nabi Ish itu adalah nabi yang lahir duluan. Lalu ketika dia lahir duluan, kebayang ya, ada ibu melahirkan seorang anak, pas udah keluar anak ini, kepala duluan atau kaki duluan? Kepala duluan dong, lahirnya kan normal. Maka kakinya ada yang megangin nih. Ada yang megangin kakinya. Di di mata kakinya ada yang megangin. Mata kaki dalam bahasa Ibrani Yakub. Yakub diambil dari ketika dia megangin kakaknya Ish bin Ishak. Maka Nabi Yakub lahir, singkat cerita, Nabi Yakub ketika sudah matang dia hijrah ke Padan Aram atau Haran tadi. Untuk ngapain? Nyari istri. Disitulah dia dapat istri. Berapa dapatnya Bapak Ibu sekalian? Dapatnya nggak satu. Dapatnya berapa? Banyak. Gimana ceritanya? Tuh lihat tuh. Ini istri-istri Yakub. Istrinya Yakub yang pertama, dia pengen banget untuk nyari seorang istri. Pas sampai di Haran, ketemu seorang muslimah, cantik banget. Langsung dia bilang, ini jelas istriku. Love at first sight. Jelas. Namanya siapa? Namanya Rohil. Dalam bahasa baratnya Rachel. Rachelnya cakepnya luar biasa. Tapi dia punya kakak namanya Lia. Mungkin dokter Lia dari situ tuh namanya tuh. Nah, Lia sama Rohil itu bapaknya sama. Maka setelah dia minta menikahi Rohil, bapaknya bilang, kalau kamu mau nikahi kakaknya dulu. Setelah nikahi kakaknya, dia nikahin adiknya. Dan gak hanya dua kakak adik Lia dan Rohil yang dinikahi, Nabi Yakub juga menikahi dua pembantunya yang lain, namanya Zilfa atau Zulfa sama Bilha. Jelas sampai di sini? Berarti istrinya berapa? Ada 4. Dari 4 anak ini lahir 12 anak. Anda bisa melihat tuh. Berarti Yusuf, tahu Yusuf? Kenal sama Yusuf? Oh enggak, bagus. Tahu Yusuf apa? Tahu. Yang paling ganteng ya? Nah sekarang Anda tahu kenapa dia ganteng? Ibunya cantik. Anda tahu sekarang kenapa dia ganteng? Ibunya
Dari jalur siapa itu? Ibu. Maknya. Nah, jadi jangan Anda berpikir kalau Anda membaca surat Yusuf pas hamil itu anaknya bisa jadi ganteng. Mohon tahu diri. Jelas ya? Karena anak ganteng itu berasal daripada ibu yang ganteng juga, ibu yang cakep. Dan kalau Anda minta anak-anak ganteng, hati-hati, orang ganteng punya banyak masalah. Bisa dipahami? Pernah baca surat Yusuf? Banyak masalahnya? Yakinlah, orang ganteng itu banyak masalah. Percayalah, karena saya mengalami. Asik. Raja Mesir. Setelah lama kemudian dia mengumpulkan saudara-saudaranya untuk balik lagi ke Mesir atau untuk bersama dia untuk pergi ke Mesir. Karena seperti biasa ada paceklik di Kanaan. Jelas sampai di sini? Lalu kemudian semuanya pergi ke Mesir. Berarti anak-anak Yakub siapa tadi namanya 12? Bani Israel. Sekarang pindah dari mana? Kanaan. Pergi ke mana? Bagus, udah kiprek. Ketika mereka pergi ke Mesir, Yusuf meninggal, bapaknya meninggal. Maka mereka tinggal di negeri yang asing, dan disitulah mereka diperbudak oleh Fir'aun yang datang setelah pemerintahnya Yusuf. Paham sampai di sini? Udah mulai nyambung semuanya? Oke. Setelah perbudakan itu terjadi, maka lahir Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menggenapi daripada dakwah yang diperintahkan oleh Allah kepada dia, berdakwah di Mesir. Lalu membawa Bani Israel pergi ke tanah terjanji, kampung mereka namanya kampung Kanaan atau Baitul Maqdis. Paham sampai di sini? Maka terjadi pembelahan lautan tuh. Nah, ini belah lautan terjadi sekitar tahun 1447 sebelum Masehi. Lalu kemudian ketika itu disuruh masuk ke dalam, ayo masuk ke tanah terjanji. Apa kata orang-orang Yahudi? Apa kata Bani Israel? Musa, gini aja Musa. Daripada kami yang pergi ke sana, kamu gak lihat tuh orang-orang gede-gede? Kamu gak lihat badan mereka tuh? Kalah kita kalau bayuan. Gini aja Musa, kamu kan punya Tuhan. Katamu Tuhanku hebat. Kenapa kamu aja berperang sama Tuhanmu? Kami di sini duduk-duduk. Ini kayak ucapan sewa atau enggak? Lihat ya, ketika teman-teman sekalian mau berbuat baik dalam bidang apapun, selalu ada orang-orang kayak gini. Iya. Keturunan Bani Israel yang sudah lama dijajah pemikirannya di Mesir, sehingga mereka nggak lagi percaya pada Allah, tapi mereka melihatnya realitas dan melihatnya fakta. Gara-gara ini apa yang terjadi? Allah murka pada Bani Israel, lalu kemudian mengazab Bani Israel 40 tahun untuk tersesat di padang. Di sebuah tempat padang luas mereka tersesat 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Ganti generasi teman-teman sekalian. Karena kegagalan bukan dilihat dari fisik. Begitu pun juga dengan kemenangan. Tapi kegagalan dan kemenangan dilihat dari rencana dan seriusnya kita membebaskan Baitul Maqdis. Oke, baik. Sudah ngomong atau belum? Andai kan teman-teman mau melupakan seluruh apa yang saya sampaikan dari minus 1900 tadi sampai dengan sekarang, boleh Anda lupakan semua. Tapi tolong jangan lupakan kata-kata itu. Apa inti daripada penyampaian saya pada hari ini teman-teman sekalian? Baitul Maqdis adalah hadiah daripada Allah. Banyak orang yang bilang, banyak orang yang nanya, kenapa Baitul Maqdis ini menjadi tempat mampirnya Rasulullah sebelum beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha? Karena Allah pengen kasih tahu bahwasanya hadiah ketika Anda itu sama dengan Islam adalah Baitul Maqdis. Hadiah bagi setiap orang yang terkoneksi dengan Rasulullah adalah Baitul Maqdis. Ketika seorang muslim tidak ada bedanya dengan Islam, maka mereka Allah hadiahkan Baitul Maqdis, dan itu berulang polanya. Dan tebak, apa yang Allah ambil ketika kita terdiskonek dengan Rasulullah? Ketika kita terputus daripada Rasulullah, maka yang pertama kali Allah ambil adalah Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis adalah wajah kita. Andai kan ada sesuatu yang salah pada kita, orang akan melihat wajah kita. Baitul Maqdis adalah wajah kaum muslimin. Dan begitu kaum muslimin balik lagi sama dengan Islam, mereka bersatu lagi, mereka bareng lagi. Mereka mencukupkan ikatan Islam sebagai ikatan mereka. Mereka mau peduli, mereka mau berjuang, mereka mau berkorban, mereka mau belajar, mereka mau baca. Allah kembalikan lagi Baitul Maqdis. Dan begitu mereka terputus lagi dengan Rasulullah, apa yang Allah ambil? Baitul Maqdis.
itu pasti lebih aku pilih dibandingkan dengan orang tuaku di yaumil qiyamah. Jelas sampai di sini. Karena ikatan kita yang bikin Allah. Ikatanku dengan ibuku itu ikatan manusiawi, ikatan darah. Tapi menyaksikan Baitul Maqdis setiap hari yang buat kita lelah, yang buat kita capek, itu tau nggak kayak apa? Itu kayak ngeliat ibu kita diperkosa di depan mata kita, tapi kita cuma bisa mengatakan kayak itu buat kita merasa nggak lebih guilty gitu maksudnya. Itu kan jangan, kita kan juga punya masalah. Itu kan mereka, Allah kayaknya maafin kita nih. Itu yang kadang-kadang kita lakukan untuk membohongi diri kita. Tapi teman-teman tahu, Baitul Maqdis berdarah karena tangan kita. Karena kenapa? Andai kita nggak selemah ini, andai kita nggak terpecah kayak gini, andai kita nggak ngurusin dunia seperti sekarang nih, orang-orang muslim lebih banyak ngurusin dunia, Baitul Maqdis nggak akan hilang daripada tangan kita. Baitul Maqdis pasti masih bisa dilindungi. Artinya Yahudi kuat iya, Zionis hebat iya, pintar iya. Tapi kalau cuma itu doang, kita nggak bakal kalah. Paham maksudnya? Capek nggak jadi umat yang lemah? Sadari, akui. Their blood are on us. Selama kita nggak bisa bangkit dari menjadi umat yang kuat, selama kita nggak bisa jadi umat yang disegani, mereka tetap akan berjalan. Sudah semua memegang isi dalam amplop ini. Ini adalah kain untuk masa depan. Apa ingin kalian letakkan di samping kalian. Lalu angkat pancing luasnya. Ya Allah, ini kakak ini akan melekat di tubuhku. Karena aku ingin kalian bermain peran lebih dalam. Ayo, ikatkan ini di kepala kalian. Ayo ikatkan. Wah, sudah, maka banyak ikat lagi. Belum bisa melakukan apa-apa untuk Baitul Maqdis. Yang gelap harus ada di satu tempat. Jika kau tidak sadar, maka bukalah. Jika kematianmu bukan menjadi hal yang membuatmu sadar, buka ikatannya. Buka. Maka saksinya. Pergi umroh. Setiap sampai rukun Yamani, aku istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Rasul biasa sholat berdiri di rukun Yamani, karena disitulah beliau dapat garis lurus antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ratusan ribu orang tawaf. Aku ngerti apa yang mereka rasain. Aku tahu pikiran mereka semua, aku tahu. Mereka semua mikirin saudara mereka di Baitul Maqdis. Tapi bahkan di situ mereka nggak boleh ngomong tentang saudara-saudara mereka di Gaza. Mereka nggak boleh nyimbolin dengan apa yang mereka terus kemudian yakini bahwa mereka adalah saudara-saudara kita yang miskin dan bela. Saya ke Pak Bukti, silahkan. Dan tentu saja ada satu lagi yang kalau andaikan nggak ada ya berarti juga nggak jadi acara ini. Seorang wanita yang paling penting dalam hidup saya, Mu'alira yang sini juga yuk sini. Bareng-bareng sama ibu-ibu yang lainnya. Nah, jadi kalau ini adalah penampil, ada donaturnya, ada investornya. Nah, kalau ini biasanya investornya biasanya orang Cina, nah ini enggak.
Ini investornya orang Jawa. Ummu Alila boleh di sini disilahkan. Nah, jadi Ummu Alila yang maksain kita untuk selalu buat acara untuk Baitul Maqdis. Nah, jadi ini adalah perempuan-perempuan hebat insya Allah yang tampil pada hari ini, dan mudah-mudahan aku secara pribadi berharap teman-teman semuanya juga bisa terinspirasi daripada apa yang kita sampaikan, bukan kitanya, tapi pada apa yang kita sampaikan. Dan teman-teman sekalian, nanti di sebelah kiri dan kanan ada QR code. Kalau teman-teman merasa bahwasanya pembelajaran ini perlu untuk dilanjutkan, mungkin bukan dengan penampilan seperti ini.